Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, kembali menjumpai Anda dalam program Bible Everyday. Kita akan belajar di dalam Kejadian pasal yang ke-24. Judul perikopnya adalah Ribka dipinang bagi Ishak. Yang menarik adalah bagaimana Ishak mendapatkan Ribka. Dan ternyata kita mengerti dari kisah ini, Abraham mengutus hambanya yang sangat dipercaya yang namanya Eliezer untuk pergi mencarikan pasangan bagi Ishak. Kita mengerti bahwa Eliezer ini adalah hamba yang sangat dipercaya oleh Abraham. Bahkan di pasal-pasal sebelumnya kita mengerti bahwa Abraham bahkan berencana untuk mewariskan semua kekayaannya kepada hambanya Eliezer ini kalau anak yang dijanjikan Tuhan itu tidak terjadi di dalam hidupnya. Jadi sebetulnya kalau kita belajar dari Kejadian pasal 24, Eliezer justru menjadi tokoh sentral di pasal ini. Dia hampir saja mendapat durian runtuh. Dia hampir saja mendapat warisan yang sangat banyak dari Abraham. Tetapi ketika janji Allah digenapi dan Ishak lahir, maka secara otomatis itu membatalkan semuanya apa yang hendak diterima oleh Eliezer. Dengan kata lain, bahwa Eliezer tidak jadi mendapatkan durian runtuh. Eliezer tidak jadi mendapatkan warisan dari semua kekayaan Abraham. Kalau Eliezer tidak bisa jaga hati, mudah sekali Eliezer menjadi marah. Kepada siapa Eliezer marah? Tentu saja kepada Ishak yang dianggapnya menjadi hambatan untuk dia mendapatkan semua warisan itu. Tetapi Alkitab mencatat Eliezer bukanlah tipe orang seperti itu. Eliezer tidak menjadi benci kepada Ishak, tapi dia memiliki kualitas hati yang benar. Dia memiliki respon hati yang benar. Dia bisa jaga hatinya dan dia tetap bisa memposisikan dirinya bahwa bagaimanapun juga dia adalah seorang hamba. Dan ketika di pasal ini Abraham memerintahkan dia untuk mencarikan pasangan bagi Ishak, yang dalam tanda kutip kalau dimaknai dengan keliru bisa menjadi penjegal mimpi-mimpinya, tentu saja Eliezer akan asal-asalan melakukan perintah Abraham itu. Karena Ishak bisa saja dianggap menjadi orang yang menggagalkan semua mimpi-mimpinya untuk mendapatkan warisan Abraham. Tetapi nyatanya Eliezer tidak melakukan hal yang seperti itu. Eliezer dengan ketaatan penuh melakukan dengan segenap hati untuk mencarikan pasangan yang terbaik bagi Ishak. Ini contoh hamba yang bisa mengerti posisinya yang sebenarnya di hadapan Tuhannya. Memiliki penundukan diri, memiliki ketaatan mutlak kepada Abraham. Bahkan ketika disuruh untuk mencarikan Ishak, dia tidak hanya sekedar mencari yang terbaik, tetapi dia benar-benar berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan, minta tanda dari Tuhan. Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa Ishak mendapatkan Ribka, pasangan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara semuanya, hari ini kita akan belajar dari Eliezer tentang hati hamba. Hati hamba adalah orang yang memiliki ketaatan penuh terhadap firman Tuhan, terhadap perintah Tuhan. Bahkan ketika perintah itu tidak cocok dengan keinginan dagingnya. Bahkan ketika perintah itu mungkin tidak suka. Tetapi orang yang memposisikan dirinya sebagai hamba Allah, hamba kebenaran, maka dia akan melakukan dengan segenap hatinya. Dan orang-orang seperti ini akan selalu dicatat, diingat oleh Tuhan bahwa dia melakukan dengan kesetiaan apa yang telah diperintahkannya. Ibu bapak saudara semuanya, seringkali kita mengaku bahwa kita adalah hamba. Kita adalah orang yang sudah dimerdekakan dari dosa dan kita menjadi hamba kebenaran. Kita mengikut Tuhan kita yang baru, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan sesuatu, seringkali kita tidak menjadi hamba yang baik. Kita tidak menjadi hamba yang taat.
kita masih sesuka kehendak kita sendiri. Kita lebih menuruti ego kita daripada kita menuruti apa yang Tuhan mau. Hari ini belajarlah dari Eliezer. Dia orang yang bisa jaga hati. Dia orang yang memiliki ketaatan penuh dengan Abraham, tuannya itu. Saya berdoa pelajaran ini menjadi berkat bagi Anda semuanya. Tuhan memberkati.